Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Saat ini kita memasuki bulan Sya'ban. Nabi SAW menyebut bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang kebanyakan manusia melupakannya. Agar kita bersama-sama tidak melupakan bulan Sya'ban, karena fokus konsentrasi kita pada satu hal, COVID-19, mari kita bersama-sama kembalikan pikiran dan hati kita menuju kepada kemuliaan bulan Sya'ban. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada apa di bulan Sya'ban agar kita bersama-sama terus mengenang dan mengingatnya? Pertama, di bulan Sya'ban itu ada hal yang istimewa, khususnya bagi Nabi SAW dulu 14 abad silam. Apa itu? Yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah. Ini dilatar belakangi oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik Makkah. Mereka menaruh berhala-berhala mengitari Ka'bah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW agar dalam sholat beliau menghadapkan hati dan wajah ke Baitul Maqdis. Dan itu terjadi selama 17 bulan. 17 bulan lebih 3 hari. Nabi SAW patuh dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dulu menghadap Ka'bah ketika mendirikan sholat, akan tetapi menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi kerinduan yang amat sangat kuat di hati Nabi SAW untuk bisa kembali lagi sholat menghadap Ka'bah rasanya tidak bisa dipungkiri oleh Nabi SAW. Hingga beberapa malam Nabi SAW keluar dari rumah beliau, lalu kemudian menengadahkan wajahnya ke arah langit. Dan seperti itu berhari-hari. Maka kemudian kerinduan hati Nabi SAW sholat menghadap Ka'bah terjawab ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mewahyukan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-ayah. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke kiblat, wahai Muhammad. Allah Maha tahu dengan kegelisahan hati, kegundahan beliau, dan rasa rindu yang amat sangat menguasai hati beliau untuk bisa menghadap kembali ke Ka'bah ketika sholat. Maka sungguh, kata Allah, kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Apa itu? Yaitu Ka'bah. Allah memerintahkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai detik ini, palingkanlah wajah dan hatimu ke arah kiblat yang kau cintai. Apa itu? Masjidil Haram. Situs tua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ka'bah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan pemaparannya. Ya, dimanapun kamu berada, silahkan hadapkan hati dan wajah kembali lagi ke Ka'bah. Dan itu terjadinya di bulan Sya'ban. Di bulan
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merangkai doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Kita sudah masuk bulan Sya'ban. Semoga Allah menyampaikan usia kita hingga bulan Ramadan di tahun ini. Allahumma amin. Nah, maka kemudian kerinduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajah dan hati ke arah Ka'bah terjawab akhirnya. Kalau dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Ya. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma'ara rabbuka illa yusari'u fi hawaka." Aku tidak melihat Tuhanmu wahai Muhammad kecuali ia selalu segera mengabulkan apa yang engkau inginkan. Termasuk dalam hal ini keinginan dan kerinduan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan hati dan wajah ke arah Ka'bah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini artinya Ka'bah itu bukan hanya pernah sepi, tidak ditawafi. Ka'bah itu bahkan pernah sepi, tidak menjadi kiblat dalam mendirikan sholat. Kondisi saat ini mungkin hanya sepi, tidak ada yang mentawafi. Tapi kondisi saat ini tidak sepi, di mana umat Islam tetap inni wajjahtu wajhiya lillahi lilladzi fataras samawati wal ard, tetap menghadapkan hati dan wajahnya ke arah Ka'bah. Kalau dalam tradisi kita Nahdlatul Ulama itu ketika dalam niat itu ada mustaqbilal qiblati. Maka dulu bahkan Allah Subhanahu wa taala mencegah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghadapkan hati, fikiran dan wajahnya ke arah kiblat selama 17 bulan lebih 3 hari. Maka setelah turunnya Al-Baqarah 144, kembalilah lagi salat menghadap ke Ka'bah. Allahu akbar walillahil hamd. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat sekalian untuk merenungkan apa maknanya. Pertama, Masjidil Haram boleh sepi. Masjid Nabawi boleh sepi. 2 masjid yang benar-benar menjadi masjid terbaik di kolong langit ini. Tapi perhatikan, Ka'bah tidak pernah sepi dari hati yang menghadapnya di setiap kali kumandang azan kita dengar. Kalau Masjidil Haram saja sepi, maka wajar masjid-masjid di sekitar kita juga sepi. Karena untuk mengantisipasi hal-hal yang ya kita tidak tahu secara kasat mata, itu akan terjadi pada kita semuanya. Maka sekali lagi, pertama, mari kita renungkan. Masjidil Haram boleh sepi, tapi hati yang menghadap ke Ka'bah untuk mengatakan inni wajjahtu wajhiya tidak akan pernah sepi. Mudah-mudahan kekuatan hati menembus jarak yang jauh menghadap ke Ka'bah ini menjadi terpautnya hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sedih, jangan galau lagi. Anjuran dari orang-orang di sekitar kita, mari kita ikuti. Bagaimana? Ya, yang penting tetap sholat berjamaah bersama siapa? Bersama keluarga. Kalau selama ini kita menjadi makmum, kaum laki-laki menjadi makmum di masjid atau di musola, kali ini kita bersama-sama kaum laki-laki menjadi imam seutuhnya dan sesungguhnya di keluarga kita. Kalau selama ini kita mengaminkan waladhdallin dari imam, saatnya
waladhdallin kitalah yang diaminkan oleh istri dan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasjidkan rumah kita. Allahumma amin. Yang kedua, momen tidak sholat berjamaah di masjid, kondisi seperti ini bukan berarti kemudian menutup hati untuk ta'alluq, untuk tetap kuat terikat dengan masjid, bukan. Ini bersifat sementara untuk selamanya. Ini tidak terus-menerus. Saya yakin, hakul yakin, kekuatan hati yang terikat dengan masjid akan mengembalikan kita ke masjid lagi kelak jika kondisinya sudah membaik, jika kondisinya sudah kondusif lagi. Maka selagi Ka'bah terbuka untuk menjadi kiblat bagi kita, mari kita bersama-sama letakkan 7 tulang kita, lirih lisan kita berucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang terjadi khususnya di Indonesia, pada umumnya kaum muslimin di dunia ini. Lebih umum lagi di kolong langit ini Allah Subhanahu wa taala hapus dan habiskan semua wabah yang terjadi pada saat ini. Maka kembali lagi ingin saya katakan, Nabi SAW dulu meskipun sholat tidak menghadap Ka'bah, tapi beliau tidak pernah sedikit pun menggeser hatinya untuk melupakan Ka'bah. Ini yang perlu kita renungkan. Meskipun hati saat ini kita tidak sholat di musola, kita tidak sholat di masjid, jangan sampai mengosongkan hati kita dari masjid. Karena ruang hati kita jika terisi kuat kecintaan kepada masjid dan musola, Allah Subhanahu wa taala kembali dengan hidayah dan taufiknya akan menuntun kita untuk mengisi saf-saf terdepan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan termasuk sholat Jum'ah berjamaah di masjid. Yang kedua, Nabi SAW ekspresikan rasa rindu itu dengan menengadahkan wajah ke langit. Artinya apa? Mari kita banyak-banyak berdoa. Doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Doa yang familiar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah, yang mana dengan menyebut namanya tidak ada satupun hal yang membahayakan di bumi dan di langit. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui dan Maha melihat, mendengar dan Maha mengetahui. Doa-doa yang lain, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa-doa yang diizazahkan oleh guru-guru kita, oleh masyayikh kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya adalah tanda hati ini masih terikat kuat dengan Allah, dan Allah akan menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya. Lepas dari keadaan ini, hati ini kembali akan tertuju ke masjid untuk berdiri tegak, rukuk membungkuk, sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita renungkan sejenak, kenapa ini terjadi di bulan Sya'ban? Mungkin kita memang diajak kembali untuk mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, beliau 17 bulan 3 hari sholat tidak menghadap Ka'bah, bahkan bukan tidak sholat di masjid,
tidak menghadap Ka'bah, diarahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis itu menjadi kiblat kedua bagi umat Islam dulu. Setelah itu tidak akan bergeser kembali. Maka yang dilarang sekali lagi di Masjidil Haram sujud, ruku, tawaf, bukan menghadap Ka'bahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat apa yang terjadi pada saat ini dengan kekuatan doa kita, dengan kekuatan tawakal kita, dan dengan kekuatan istighasah kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina